Apa saja aktivitas bengkel? Jadi kalau kamu kemarin ke bengkel, kata Kutik, kamu hanya sebagai mekanik kan ceritanya. Sebenarnya aktivitas bengkel itu kan banyak. Apa aja? Mengerjakan motor, menyediakan tools dan peralatan, meningkatkan skill mekanik. Bapak hanya kasih kamu gambarannya. Kalau sekarang kamu belajar sepeda motor nih, kalau kamu dari sini terus nggak pernah kamu buka-buka lagi ilmunya, kira-kira hilang nggak? Hilang pasti. Hilang pasti. Menguap entah kemana. Tapi dari sini, ya kemudian kamu balik lagi ke kampung kamu atau tetap berada di Jakarta, kamu cari bengkel yang bisa meningkatkan skill kamu, kemampuan kamu. Yang tadinya kemampuannya 50%, keluar dari sini anggap aja 50% kemampuannya. Kamu harus tingkatin kemampuannya. Jadi berapa? 60, jadi 70, 80, 90, terus mendekati 100%. Harus begitu. Kalau enggak, ilmu kamu nggak akan dipakai, nggak akan terpakai udah. Tuh. Wah, sia-sia Pak, saya 5 bulan di Depok begini. Bisa jadi sia-sia akhirnya. Tapi paling tidak, kalau memang tidak seperti yang diharapkan menjadi mekanik, paling enggak kalau kamu punya motor, lakukan perawatan sendiri. Tuh. Ya. Perawatan sendiri, jadikan hobi. Hobi dulu aja. Kalau nanti sudah pintar dan seterusnya, coba kamu kerja dulu, nggak apa-apa. Jangan langsung buka bengkel, kerja dulu. Ya, jadi urutannya itu harus kerja dulu. Kenapa? Karena dengan kita bekerja, kita bisa tahu bagaimana seluk-beluk pekerjaan yang ada di bengkel. Tuh. Kalau kita sudah tahu seluk-beluk pekerjaan di bengkel, nanti itu adalah modal kita untuk ke tahapan yang lebih tinggi lagi gitu. Pengen punya bengkel Pak. Gitu. Kalau kamu ujuk-ujuk buka bengkel, kira-kira udah siap belum? Belum. Pertama kemampuannya belum ada, skillnya aja belum ada. Kemampuan secara skill belum ada. Mau langsung buka bengkel. Kira-kira konsumen akan tertarik gak dengan kita? Sulit. Ada kawan-kawan saya itu buka bengkel, tapi nggak mau terima bongkar pasang komstir. Gimana? Pernah nggak bongkar pasang komstir? Atau kita buka bengkel, tapi nggak mau terima turun mesin? Mungkin nggak? Ya nggak mungkin. Kalau kita udah buka bengkel, itu berarti kita harus sudah siap dengan seluruh resikonya, kemampuan yang kita punya itu harus sudah siap. Kecuali tadi buka bengkel yang khusus di mana tadi itu, di Planet Ban, itu pinter ban aja nggak apa-apa, pinter rem aja nggak apa-apa, pinter ganti oli aja cukup udah. Tapi kalau mau buka bengkel itu luar biasa, seluk-beluknya banyak banget itu. Mulai dari ujung motor sampai ujung depan sampai ujung belakang itu harus kuasai semuanya. Apalagi kalau bagian dalaman mesin. Ya. Kalau kita belum pernah bongkar dalaman mesin ya, itu biasanya kita masih ragu. Ini pernah turun mesin terus pernah ngidupin lagi nggak? Kalau belum pernah, masih ragu. Nah, untuk menjawab keraguan itu, tentunya kita harus lakukan proses-proses tadi, pengalaman, nambah pengalaman. Jadi mekanik dulu mau nggak mau. Jangan ujuk-ujuk pengen jadi pengusaha bengkel. Tahapannya itu belajar, kemampuan 50%, tingkatkan dengan apa? Dengan jadi mekanik. Tambahin kemampuannya 60%, 70%, 80%, terus seperti itu. Sehingga bisa tercapai ya 100% misalkan, udah siap, baru belajar yang lain. Jadi ini baru sampai tahap ini doang nih. Tuh, masih panjang berarti Pak, masih panjang. Ini baru sampai tahap ini. Tahap berikutnya apa nih? Aktivitas manajerialnya. Gimana menyediakan spare partnya, bagaimana administrasinya, bagaimana ngerekrut mekaniknya, bagaimana menentukan target dan evaluasi bengkelnya. Ya, kemudian ada aktivitas promosi dan komunikasi. Bagaimana aktivitas menarik konsumen, gimana meningkatkan loyalitas pelanggan.
Jadi yang kamu pelajari tadi itu baru ini nih. Baru ini. Belum ini, belum ini. Masih panjang, Pak. Masih panjang. Tuh. Ya. Nah, makanya di sini kita lihat kualitas bengkel itu ditentukan oleh 5 ini. Akhirnya. Ya, yang pertama SDM-nya, yang kedua penataan bengkelnya, yang ketiga tools dan peralatannya, yang keempat ketersediaan partnya, yang kelima sistem operasional dan evaluasinya. Ini akhirnya. Kalau tadi SDM doang, tuh baru sampai sini doang nih. Nah, SDM. Berarti saya harus belajar ini, Pak. Iya. Bagaimana melayout bengkel yang benar, yang baik gitu ya. Peralatannya dimodernkan gitu. Spare partnya bagaimana, sedikit-sedikit harus kita tambah gitu. Sistem operasional dan evaluasinya gimana, dievaluasi 1 bulan ini dapat berapa ya, kira-kira bulan depan gimana ya, apa ya upayanya ya, dan seterusnya.